אני אמרתי ש... אני לא מאמין. What the f... Sudah lebih dari seminggu, Iran terus membombardir Israel. Dan hasilnya, kehancuran fatal telah terjadi di kota-kota yang ada di Israel. Fasilitas sipil dan pemukiman di Bat Yam, Rehovot, Tel Aviv, Bnei Brak, Rishon LeZion, Haifa, hingga Tamra banyak yang hancur. Sedangkan fasilitas strategis dan infrastruktur seperti Kria atau kantor militer Tel Aviv kena sasaran. Weizmann Institute, Bazan Oil Refinery, pembangkit listrik Haifa, hingga gedung cyber Israel juga baru saja dihancurkan. Begitupun rumah sakit Soroka di Be'er Sheva. Iran jelas tak main-main, tapi menariknya kok bisa sistem pertahanan Israel yang katanya paling kuat di dunia bisa ditembus. Inilah yang jadi sorotan dunia saat ini, termasuk di dalam negeri, di mana penjelasan menarik disampaikan oleh salah satu Panglima TNI yang kami kutip dari Nusantara TV. Seperti apa? Berikut rangkuman di balik analisa kerugian besar Israel usai Iran sukses menghancurkan kota-kota mereka. Pertahanan berlapis Israel yang sering disebut secara kolektif sebagai kubah besi atau Iron Dome telah memainkan peran penting dalam mempertahankan Israel dari serangan roket dan rudal selama ini. Sistem canggih yang dikembangkan selama beberapa dekade dengan dukungan besar dari Amerika Serikat ini mampu mendeteksi tembakan yang masuk dan melumpuhkan rudal-rudal musuhnya. Hal yang kemudian memunculkan narasi yang dibangun Israel bahwa mereka memiliki sistem pertahanan terbaik di dunia. Bahkan membuat Amerika Serikat berencana mengadopsi desainnya dalam rencana Golden Dome senilai 175 miliar US dollar. Banyak pakar militer dan pengamat dunia pun menyebut tidak ada sistem lain yang nyaris setangguh itu, yang kemudian menghadirkan rasa aman nasional Israel sebelum eskalasi dengan Iran dimulai. Ya, percaya diri bahwa Iran tak akan bisa membalas, atau jika membalas, mereka akan menghentikan serangan Iran. Siapa yang menyangka? Serangan balasan dari Iran yang dimulai sejak Israel memulai konflik dengan menyerang Iran lebih dahulu pada 13 Juni, langsung menghantam kota-kota di Israel. Sejak hari pertama, Tel Aviv langsung dihujani oleh rudal-rudal Iran yang menghancurkan. Menariknya tak sampai di situ, serangan terus dilakukan hingga sekarang. Bahkan saat narasi ini dibuat, Iran terus meluncurkan serangan yang menghantam berbagai lokasi di Israel, mulai menggunakan misil balistik tua, misil Fatah hipersonik, hingga terbaru menggunakan Sejel-1, rudal balistik jarak menengah, Solid Fuel yang menghancurkan Tel Aviv minggu kemarin. Dan ini seolah merusak narasi besar Israel jika Iron Dome yang memiliki 7 lapisan pertahanan itu tak bisa ditembus. Nah, melihat kenyataan atau fakta bahwa Iron Dome Israel dapat ditembus, pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana Iran melakukannya? Jadi inilah yang baru-baru ini coba dijawab oleh salah satu jenderal TNI Angkatan Udara saat bicara soal keberhasilan Iran menembus Iron Dome. Menurutnya, pertama, Iran sudah mempelajari Iron Dome dengan mengkaji serangan kecil-kecilan yang dilakukan ke Israel selama ini. Nah, setelah melakukan kajian-kajian yang sistematis, serangan uji coba pun dilakukan, seperti yang pernah terjadi di tahun 2024 dengan rudal balistik, di mana saat itu Iran mampu menembus Israel dengan serangan overload atau banyak misil sekaligus. R&D atau Research and Development itu pun terus dilakukan. Sebelum akhirnya, seperti kita lihat, di awal Juni, Iran benar-benar membuat Israel terkejut. Saya kurang tahu sisi politiknya, tetapi serangan-serangan kecil-kecilan yang selalu bermunculan menyerang Israel yang tidak pernah bisa menembus Iron Dome itu adalah merupakan kajian bagi Iran. Bagaimana caranya nih serangannya ke situ untuk menembus itu. Itu sebabnya pada tanggal berapa itu serangan masif yang
oleh Iran itu luar biasa. Karena apa? Dia menyerang dengan sistem rudal balistik ya. Rudal balistik itu dia ke keluar atmosfer dulu, baru masuk kembali ke sasaran yang sangat presisi ya. Tapi dia sekaligus jarak menengah, jarak jauh, dan juga jarak pendek yang mengangkut ratusan drone. Sehingga sebegitu rapatnya Iron Dome tembus juga akhirnya. Itu adalah satu studi yang panjang yang saya yakin itu kerjaannya R&D di Iran, bahwa bagaimana caranya menembus itu. Dan itulah yang kita saksikan kemudian. Dan Israel itu sangat terkejut bagaimana dia begitu mengandalkan, dia begitu tinggi self confidence dalam sistem air defense-nya, bisa tembus. Dia nggak habis pikir itu. Makanya dia marah sekali dan dia kemudian menyerang. Untuk sementara. Ini juga menarik ya Bang Don. Strategi yang digunakan Iran. Untuk lebih detailnya, kita akan jelasin gimana Iran melakukannya. Jadi ada beberapa cara atau langkah yang dilakukan Iran untuk menghancurkan Iron Dome Israel. Pertama, yakni dengan melakukan serangan overload. Iran sepertinya sudah tahu benar kapasitas rudal pencegat milik Israel. Sehingga dengan melancarkan serangan overload atau melebihi kapasitas sistem pertahanan Israel, tetap saja akan ada rudal-rudal Iran yang menembus Israel. Dan itulah yang terjadi di hari pertama. Saat itu, menurut laporan dari Institut Studi Perang atau IISS, Iran memulai serangannya dengan 2 gelombang. Total sekitar 150 rudal balistik diluncurkan ke Israel. Gelombang ini terjadi dalam jeda waktu singkat yang membuat sistem pertahanan Israel kewalahan. Ini Philo. Wow, bebatesiku. Selanjutnya, Iran juga menggunakan strategi pengecoh. Menurut pakar dan analis militer, Iran sengaja meluncurkan rudal-rudal lama dan drone murah seperti Shahed di gelombang awal. Tujuannya sederhana, membuat sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow menghabiskan interseptor atau peluru pencegat pada rudal yang kurang berbahaya, sehingga struktur pertahanannya terkuras. Dan setelah itu terjadi, rudal-rudal dengan daya ledak tinggi muncul dan menghancurkan Tel Aviv, seperti rudal Fatah 1 hingga rudal Sejil. Sebagai info tambahan, Iran memiliki rudal hipersonic yang sulit dicegat karena kecepatannya yang sangat tinggi. Bahkan beberapa di antaranya dilengkapi dengan kendaraan luncur hipersonik atau HGV yang memungkinkan manuver untuk menghindari rudal pencegat. Selain itu, banyak yang memprediksi Iran juga menggunakan penekan radar saat dalam beberapa momen rudal menghantam Israel tanpa sirine peringatan yang menunjukkan jika rudal Iran tidak terdeteksi. Jadi kurang lebih begitu cara Iran menembus Iron Dome. Tentu kita nggak tahu semuanya, saat bahkan laporan dari Herald Nasional mengatakan sebenarnya intelijen Amerika dan Israel telah gagal karena mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan misil Iran sesungguhnya. Israel telah mengalami kerugian besar. Dalam 8 hari pertempuran antara Israel dan Iran, kedua belah pihak tentu telah mengalami kerugian besar. Sederhananya, nggak ada perang yang nggak merugikan. Tapi menarik, Israel diprediksi telah mengalami kerugian yang jauh lebih besar saat ini. Menurut The Wall Street Journal, perang Israel terhadap Iran merugikan ratusan juta dolar setiap hari. Hal ini lantaran biaya mahal sistem pertahanan mereka. Biaya interseptor sangat tinggi dengan setiap intersepsi oleh sistem seperti Arrow bisa mencapai 4 juta US dollar dan David's Sling sekitar 700.000 US dollar per unit. Sementara biaya tempur yang meliputi operasi udara, mulai dari bahan bakar jet tempur, amunisi, dan dukungan logistik menguras ratusan juta dolar per hari. Di mana pada akhirnya, menurut Wall Street Journal dan analis ekonomi, konflik ini memaksa Israel mengeluarkan ratusan juta hingga lebih dari 700 juta US dollar per hari dan diperkirakan bisa mencapai 300 juta US dollar hingga 725 juta US dollar harian untuk bulan pertama. Sementara itu, reruntuhan bangunan sipil, ratusan gedung rusak seperti perumahan, kompleks perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pangkalan militer. Belum ada hitung-hitungan pasti yang dilakukan karena pertempuran masih berlangsung. Tapi jika melihat kerusakan masif yang diberikan Iran ke kota-kota Israel, jumlahnya akan sangat besar. Namun lebih dari itu semua,
Serangan Iran tidak hanya menimbulkan kerusakan langsung, tetapi fakta yang membuat penduduk Israel ketakutan, mereka kini tak aman saat Iron Dome yang diandalkan benar-benar telah ditembus. Pada akhirnya, di balik dentuman ledakan dan suara sirine yang tak kunjung henti di kota-kota Israel dan Teheran, Iran, satu hal kini mulai disadari dunia, bahwa sistem pertahanan paling dibanggakan di dunia pun tidaklah kebal. Serangan Iran yang terencana, sistematis, dan sangat strategis, mulai dari penggunaan rudal tua sebagai umpan, hingga peluncuran rudal hipersonik dan balistik berteknologi tinggi, telah membongkar kelemahan terbesar Israel. Iron Dome yang selama ini menjadi simbol superioritas militer Israel, kini telah ditembus. Hal yang membuat saudara tuanya Amerika mulai menaikkan dahinya. Mereka menyiapkan armada tempurnya mendekati Iran. Amerika Serikat bersiaga. Trump memberikan waktu 2 minggu agar Iran menyerah dan mau bernegosiasi tanpa kompromi. Tapi apakah Iran akan mengikuti perintah Amerika Serikat? Kita akan tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.